Kalau bisa diterima salah satu kontainer. Nanti Pak Menteri Administrasi. Tolong disampaikan kepada komisioner. Dari Dewasnya ada? Dewasnya ada tapi. Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dan stafnya Kusnadi melaporkan penyidik KPK yang diduga tidak profesional ke Dewan Pengawas KPK Selasa 11 Juni 2024. Salah seorang kuasa hukum Roni Talapesi menceritakan kronologi saat Kusnadi seolah-olah dipanggil oleh Hasto saat tengah diperiksa tim penyidik KPK pada Senin 10 Juni 2024. Roni dan tim pun menunjukkan alat bukti yang mereka bawa sebelum masuk ke gedung lama KPK guna memasukkan laporan. Kami tim kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, dan juga Saudara Kusnadi, hari ini ke Dewas KPK siang hari ini untuk melaporkan tindakan penyidik yang tidak profesional. Yang kami lihat di sini, dugaan kami bahwa pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan kemarin itu tujuannya bukan untuk memeriksa Mas Hasto Kristianto, tetapi upaya untuk mengambil, menyita barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dengan cara yang ugal-ugalan. Rekan-rekan, kemarin kita sudah sampaikan bahwa caranya salah satu penyidik bernama Rosa turun ke bawah memanggil staf dari Pak Sekjen bernama Kusnadi, seolah-olah Pak Sekjen Mas Hasto memanggil Saudara Kusnadi, sehingga beliau secara spontan mengikuti yang dibisikin, yang disampaikan. Akhirnya masuk ke dalam gedung KPK, ke lantai 2, ternyata panggilan dari Pak Sekjen Mas Hasto itu tidak ada. Kita punya alat buktinya, rekan-rekan. Jadi kita punya, teman-teman. Ini ketika kita dari kuasa hukum sedang mengadakan doorstop bersama rekan-rekan media. Ya. Ini ada urutannya, videonya lengkap. Kami bawa flash disk ini. Kami ambil YouTube dari salah satu TV nasional, ya, Kompas TV. Ini kebetulan saya pas lagi doorstop. Sebelah sini. Ya, ini nih orangnya nih. Ya kan? Ya. Oke, ini urutannya ya. Yang bersangkutan jalan dari samping, kemudian pakai masker. Posisi berdiri Saudara Kusnadi ada di sini. Yang pertama. Yang kedua, beliau menghampiri Saudara Kusnadi. Berbicara. Kemudian di sini semuanya gerak-geriknya ada. Rekan-rekan, ini tangkapan dari layar dari. Kemudian setelah berbicara, beliau jalan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, di tengah-tengah beliau membalikkan badan. Dari gestur yang kita melihat di sini, beliau memanggil. Karena nanti ada lagi gambarnya. Ya. Maka di sini terlihat memanggil. Oke. Dan kemudian datanglah Saudara Kusnadi. Ya, ini Saudara Kusnadi. Bang, jadi yang lapor itu Pak Hasto atau Pak Kusnadi? Hari ini kita atas nama Pak Kusnadi melaporkan, karena beliau yang mengalami secara langsung dugaan perbuatan yang dilakukan oleh penyidik memaksa melakukan penggeledahan penyitaan melalui prosedur yang menurut kami prosedur
yang salah. Karena di sini terlihat sekali menjebak. Karena saudara Kusnadi bukan merupakan objek pemanggilan sebagai saksi atau sebagai statusnya sebagai apa. Bang, selain mau melapor Dewas, apakah akan mengajukan pra peradilan? Karena Ya. kan kalau lapor Dewas juga kan ya sita tetap disita gitu. Iya, jadi kami akan melaporkan kode etik penyidik karena perbuatan penyidik yang kami melihat bahwa berdasarkan peraturan Dewas Dewan Pengawas, penyidik telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Maka kami akan melaporkan hari ini. Kemudian langkah selanjutnya kami melihat bahwa surat berita acara penerimaan dari barang bukti yang tidak terkait dengan perkara terdakwa Harun Masiku dan teman-teman tidak ada kaitannya, sehingga kami akan mengajukan pra peradilan karena surat berita acara pernyataannya salah tanggal 24 April. Bang, KPK klaim katanya sudah ada surat perintah penyitaan. Kami mengacu kepada bahwa panggilan saudara Hasto Kristianto Sekjen PD Perjuangan konsiderinya adalah mengacu pada KUHAP. Kalau mengacu kepada KUHAP artinya apa? Harus ada surat penetapan dari pengadilan. Pasal 38 KUHAP sudah harus ada penetapan pengadilan. SOP tidak boleh mengalahkan kaum KUHAP. Jadi buat kami ini adalah bentuk kesewenang-wenangan, bentuk kriminalisasi yang kita akan mengajukan upaya hukum, yaitu ke Dewas, ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan pra peradilan. Itu juga kapan mau pra peradilan? Jadi perlu kita sampaikan kepada teman-teman, ada buku yang disita oleh penyidik yang tidak terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Buku tersebut terkait dengan pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Itu adalah kebijakan partai terkait dengan strategi dan pemenangan pilkada Indonesia. Kita tidak tahu apa tujuannya. Tujuan buku itu untuk siapa? Tujuannya untuk apa? Maka di sini kita mengajukan protes keras, keberatan. Kita tidak mau lembaga penegak hukum ini jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan. Ya, Saat menyita buku agenda PDIP itu apakah sudah izin ke Mas Hasto waktu? tidak ada. Jadi yang saya ceritakan bahwa buku tersebut di tas itu ada di dalam tasnya saudara Kusnadi. Apa Pak Kusnadi dikasih surat perintah penyitaan itu dikasih nggak di ujung? Jadi tidak ada, saya sampaikan di awal ya, salah dari penyidik yang kita lihat. Dia membisiki seolah-olah dipanggil. Jadi kami melihat ini dijebak. Biar kalau kita bicara KUHAP, dasar Anda dipanggil apa? Dasar Anda diperiksa apa? Itu harus ada surat. Rekan-rekan media ini sudah kita tunjukkan. Biarlah ini menjadi pengetahuan publik bahwa selama ini PD Perjuangan mendukung KPK. Program-program KPK tentang penguatan lembaga KPK. Tetapi kali ini harus kita koreksi. Bang, ketika Ya. Pak Kusnadi naik ke atas, penyidik itu ngasih surat nggak, Bang? Jadi perlu kita sampaikan tidak ada surat yang disampaikan. Oke, makasih. Kita mau dalam. Untuk laporan ke Dewas pakainya pasal apa? Kita pakai undang-undang Dewas, peraturan sebentar ya. Peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Dewan Pengawas Pimpinan dan Pegawai KPK. Oke, rekan-rekan, makasih ya. Tadi ada agenda PDIP yang katanya. Apakah ini Bu Mega juga udah tahu soal penyitaan ini? Tentunya kami dari PDI Perjuangan sudah menempatkan dan kita tidak terganggu. Kita akan fokus untuk pemenangan pilkada. Ya, kita tidak tahu apakah ini ada tujuan politik atau lain-lainnya. Kita akan lihat ya. Kita berharap bahwa penegakan hukum ini jangan ada kepentingan politik. Karena ini panggilan berturut-turut. Kemarin di kepolisian, sekarang di KPK. Mungkin yang bersampaikan. Tambahan Ada aja rencana sedikit ya. pemanggilan lagi, Bang? Tambahan sedikit. Jadi kenapa kita keberatan? Keberatan kita adalah ketika si stafnya Pak Hasto ini dipanggil ke lantai 2,
itu nyampe di lantai 2 itu diancam dan intimidasi itu. Diancam-ancam tuh, kamu jangan boleh berbohong, jangan gini-gini. Jadi artinya ini kita keberatan karena orang ini, stafnya Pak Asri, tidak ada urusannya dengan perkara, dia bukan orang yang diundang untuk dimintai klarifikasi. Jadi udah caranya dia berbohong, bilang bahwa memang itu dipanggil Pak Hasto, ternyata bukan. Nah ini apa? Ini keberatan kita. Jadi cara-cara yang ugal-ugalan, udah suratan penyitaannya juga tanggalnya pun salah. Ini keberatan kita, maka kita sangat protes keras ini. Ini bukti kita protes, kita pastikan kepada mohon Pak Ketua Dewas agar si Rosa ini segera diperiksa nih, ya, dan kawan-kawan, gitu ya, gitu ya. Terima kasih. Biar kita ini dulu ya. Ada teman. Buku ini di situ. Apa? Kita itu kebijakan strategis partai ya. Tentunya kan kita sayang tidak ada kaitannya kenapa gitu. Ya Pak. Bu, kita mau sampaikan. Kalau bisa diterima salah satu pemanggilan. Ya, nanti Pak Menteri Administrasi. Tolong disampaikan kepada komisioner. Dari Dewasnya ada? Dewasnya ada tapi.